Oke, saya contohkan di sini. Setelah saya upgrade firmware, tiap mode saya bisa atur untuk jadiin mode 360 derajat hanya dengan memencet 3 kali tombol M mode ini ya. Saya coba pencet 3 kali. Nah, maka dia otomatis menjadi mode 360 derajat roll. Kembali lagi di Aditya Warman Video Works. Di video kali ini aku akan membahas bagaimana mengoptimalkan setting pada gimbal DJI Ronin S. Ini berlaku juga untuk DJI Ronin SC ya, adiknya dari DJI Ronin S. Untuk tata cara proses balancing bisa dilihat di official video dari DJI Ronin. Yang saya tekankan di sini, jangan lupa pada saat proses balancing untuk membalance pen motornya ini juga nih. Kebanyakan beberapa teman-teman mungkin lupa untuk men-setting pen motor gimbalnya. Untuk menentukan pen motor gimbal ini sudah balance atau belum, hanya dengan memiringkan beberapa derajat, maka si gimbal tidak akan bergerak ya. Ini pada saat posisi off ya. Jadi pada saat dimiringkan seperti ini, gimbal tidak bergerak kemanapun, mau ke arah sini pun tidak bergerak. Nah, kalau memang sudah seperti ini berarti pen motor gimbal sudah balance. Nah, untuk menentukan proses balance-nya nanti bisa di aplikasi DJI Ronin S. Kalau semua sudah di balance, itu balance untuk tilt, roll, dan pan, maka gimbal bakal bekerja dengan sempurna. Oke, kita press, kita coba nyalakan. Oke, kita konekkan menggunakan Bluetooth ya. Setelah sudah connect, kita coba balance test. Langsung aja dites dan si gimbal bakal menganalisa ya. Nah, khusus untuk DJI Ronin SC, proses balance test ini harus dimiringkan beberapa derajat ya. Seperti tadi saya melakukan memiringkan gimbal untuk mengetes balance dari pen motor gimbal ini. Oke, nah ini udah terlihat hasilnya semua excellent ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti si gimbal bisa bekerja dengan sempurna. Oke, DJI Ronin S saya ini sudah di-upgrade firmware terbaru sehingga fiturnya sama persis dengan DJI Ronin SC. Sebelum di-upgrade firmware yang terbaru, dia tidak bisa untuk customize modenya ya. Oke, saya contohkan di sini. Setelah saya upgrade firmware, tiap mode saya bisa atur untuk jadiin mode 360 derajat hanya dengan memencet 3 kali tombol M mode ini ya. Saya coba pencet 3 kali. Nah, maka dia otomatis menjadi mode 360 derajat roll ya, seperti ini. Oke, jadi di semua mode kita bisa adjust jadi 360 derajat. Dan di mode 2, di mode 3 pun bisa. Jika lu pencet 3 kali maka dia jadi 360 derajat ya. Oke, jadi tidak dikhususkan untuk di satu mode untuk dijadiin 360 derajat mode ya. Jadi di setiap modenya kita bisa optimalkan untuk settingan yang lain. Untuk 360 derajat modenya cukup dengan menekan tombol 3 kali ini maka dia 360 derajat. Nah, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke aplikasinya. Setelah tadi pada saat proses tes balance sudah, maka di tampilan menu aplikasi Ronin S ini ada 4 bagian utama, yaitu balance test, motor parameter, user profile, dan status ya. Oke, kita bahas motor parameter dulu. Oke, motor parameter ini digunakan untuk mengadjust voltase dan giroskop dari si motor gimbal ya. Di sini ada 3 motor, yaitu tilt motor, roll motor, dan pen motor. Langsung saja di auto tune,
maka proses auto tune berjalan ya. Seperti ini tampilannya. Oke. Lampu akan blinking pada saat proses. Nah, setelah proses auto tune ini, maka si motor gimbal akan menyesuaikan dengan beban kamera yang digunakan. Motor parameter ini biasanya digunakan apabila teman-teman menggunakan berbagai jenis kamera atau bermacam-macam kamera di dalam satu gimbal ini ya. Di motor parameter ini untuk menyesuaikan motor gimbal dengan berat kamera yang dipakai. Jadi apabila teman-teman hanya menggunakan satu kamera saja dan itu aja, maka motor parameter auto tune ini cukup dilakukan sekali saja. Untuk motor parameter ini sebenarnya bisa dilakukan tanpa menggunakan smartphone, hanya menggunakan shortcut tombol di DJI Ronin S. Apabila memang di lokasi memang ada perubahan lensa atau perubahan motor fokus atau perubahan jenis kamera, maka auto tune bisa dilakukan tanpa menggunakan smartphone, yaitu dengan cara menekan bersamaan tombol depan dan tombol M secara bersamaan dan tahan beberapa detik. Maka otomatis motor parameter akan bekerja. Nah, bekerja kan tanpa harus menggunakan smartphone. Nah, ini dia. Di sini ada status ya. Kita coba yang status. Nah, statusnya ini adalah setting untuk pada umumnya ya. Misalnya motor pause itu bisa kayak standby. Kalau kita centang dia bakal standby, atau bisa juga dengan menekan tombol power satu kali ya, dia bakal standby. Ya, seperti itu. Modenya bisa handheld atau Carmon. Kalau misalnya mau dipakai di tangan berarti handheld. Oke, disable gimbal portrait mode. Nah, ini saya disable ya. Nanti dia bisa portrait mode. Saya disable, saya nggak pakai. Disable gimbal 3D roll 360. Saya aktifkan, atau bisa saya on-kan, atau disable selfie ya. Biasanya kalau kita pencet tombol ini 3 kali dia selfie ya. Kalau saya nonaktifkan, dia bakal bisa selfie ya. Untuk kebalikinnya tinggal pencet 2 kali. Saya disable, saya tidak gunakan. Dan itu sih kalau untuk setting. Kalau untuk checklist biasanya buat notifikasi ya. Kalau misalnya ada gimbal error segala macam, di sini bakal muncul notifikasi. Nah, ini yang paling utama adalah bagaimana cara mengoptimalkan DJI Ronin S ini di user profile. Di user profile ini ada 3 menu utama, yaitu mewakili setiap modenya ya. Di Ronin S ini punya 3 mode. Sesuai dengan modenya ada 1, 2, 3, dan ini di sini di aplikasi ada M1, M2, dan M3 ya. Nah, untuk di M1 ini semua parameternya sama isinya, tinggal bagaimana kita menyesuaikan sesuai keinginan kita. Biasanya kalau saya di mode 1 biasanya saya gunakan untuk yang smooth, yang pelan-pelan, yang halus seperti ini pergerakannya. Pennya juga, tiltnya juga enak, halus. Kalau yang di mode 2 biasanya saya gunakan untuk FPV ya, jadi dia kayak point of view gitu, jadi bisa miring ke sini. Nah, begitu. Buat dreaming shoot bisa. Dan mode yang ketiga saya gunakan untuk sport mode ya, atau fast mode ya. Ini fast mode. Nah, saya gunakan 3 ini karena untuk fitur mode 360 cukup dengan mencet 3 kali tombol ini, maka dia jadi mode 360 derajat. Jadi nggak perlu disisipkan di satu mode ya. Jadi bisa digunakan modenya untuk settingan yang lain. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk di mode awal ini sebenarnya sama ya. Di sini ada speed, seberapa cepat atau lambat pergerakan si motor ini, ketiga motor ini untuk diatur supaya pergerakannya jadi halus. Sedangkan untuk deadband itu mengatur seberapa
seberapa sensitif kan dia pada saat berhenti ya. Pada saat kita berhenti dan dia bakal nyisain pergerakan supaya untuk menghindari gambar yang pelan ya. Nah, untuk sensitivity ini adalah seberapa sensitif sensor di dalam handle ini merespon pergerakan tangan kita ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini contohnya sensitivitas ya. Kalau pen saya tambahkan ke 100, wah dia bakal cepat sekali kan. Nah, saya setting di mungkin 25. Nah, 20 ideal. Nah, enak kan, pas. Jadi seberapa sensitif si sensor di dalamnya ini untuk merespon pergerakan tangan kita ya. Nah, ini kalau sudah segini udah enak nih, 20. Tiltnya juga enak. Rollnya juga enak. Oke. Nah, kalau push mode ini adalah untuk mengatur bagaimana si tombol custom di depan ini bisa kita atur ya. Bila saya pencet ini push tilt, maka dia akan ngelock ya, akan ngelock seperti ini. Biasanya untuk pergerakan yang lurus-lurus, yang sesuai garisnya lah istilahnya, yang sesuai dengan ininya. Oke. Nah, kita ke kontrol ya. Ini menu kontrol ini adalah untuk mengatur sensitivitas dari joystick manual kontrol ini ya. Dari sebelumnya kan saya sebelum bahas ya. Nah, untuk kontrol ini settingannya aja di motion ini ya. Ada pen, tilt, dan roll ya. Tilt, pen, dan roll ya. Roll itu ya kalau misalnya kita pakai mode 360 derajat roll nih. Seperti itu. Nah, kalau untuk endpoint ini adalah untuk membatasi putaran dari si gimbalnya ya. Apabila memang menggunakan aksesoris seperti motor gimbal atau motor fokus gimbal atau monitor, sehingga ada sistem perkabelan yang memang agak rumit ya. Jadi kalau memang putarannya tidak dibatasi, mungkin bisa menarik kabel atau membuat kabel tertarik, akhirnya bermasalah ya. Nah, ini bisa diatur. Contoh saya ini untuk pergerakan pennya saya atur di 90 derajat ya. Jadi cuma mentok sampai segini. Kebalikannya pun bisa mentok sampai sini. Kalau kita lagnya kita atur 180, maka dia bisa sampai ke belakang. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi saya nggak pakai. Saya pakai di 90 derajat saja. Saya pakai di 90 derajat ideal ya. 90 derajat, oke. Kalau untuk pengaturan berapanya angkanya itu sih selera saja. Kalau saya lebih memilih yang medium ya. Kalau menurut saya sih di angka 20 nih medium ya. Karena segini tuh tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan. Kalaupun memang butuh pergerakan pelan, cukup dengan menggeser toggle-nya lebih sedikit. Deadpan ini digunakan untuk mengatur seberapa dia menyisakan pergerakan ya. Contoh saya ini deadpan-nya ada di 20, dia akan menyisakan sedikit ya. Bila joystick ini saya lepas, dia menyisakan pergerakan. Nah, ini untuk menghindari gambar patah ya. Untuk menghindari gambar patah. Kalau deadpan ini saya nolkan, maka pergerakannya jadi kaku ya. Nah, seperti ini. Saya setting di 20 aja. Kalau untuk speednya, untuk mengatur seberapa cepatkah pergerakan joystick disesuaikan dengan pergerakannya ya. Contoh saya ini di 40 ya. Kalau saya settingnya di 100, maka dia akan cepat sekali seperti ini. Ya, saya setting di tengah-tengah aja, 40. Nah, seperti ini. Kalau memang mau butuh pergerakan yang agak pelan lagi, tinggal geser sedikit joysticknya. Oke, kalau untuk smoothing ini adalah bagaimana kita bisa mengatur
delay dari si pergerakannya ini ya. Kalau joysticknya kita geser ke sini, dia bakal menyisakan pergerakan ya. Kalau ini saya nolkan, maka dia bakal patah ya, seperti ini ya. Tuh, patah ya. Tuh. Nah, kalau saya arahkan jadi 30, nah maka dia terlalu lama ya pergerakannya. Jadi agak susah. Setting yang ideal saja mungkin di angka 10. Nah, seperti ini. Atau 15 lah idealnya. Nah, dia menyisakan pergerakan biar tidak terlalu patah ya. 20 lah. Nah, ini dia. Jadi biar lebih enak untuk pengaturan joysticknya seperti ini. Nah, ini bisa dilakukan di semua motor ya. Pen tadi saya atur pen, tilt juga kita bisa atur, mau customize atau mau pakai yang bawaannya bisa medium, low, high atau customize bebas. Seperti ini. Rollnya pun sama, bisa kita atur maksimum speednya. Saya roll saya pakai 100 ya. Karena biar cepat pergerakan untuk mode 360 derajatnya. Kalau untuk soal angka itu bisa menyesuaikan dengan teman-teman sendiri ya, seleranya mau seperti apa. Saya di sini hanya menjelaskan apa itu speed, apa itu deadband, apa itu sensitivity, dan mengenal fitur-fitur dari si aplikasi ini. Ini semua berlaku untuk semua menu dan kita bisa atur sesuai dengan selera kita. Nah, yang terutama adalah bagaimana cara menyeting supaya kesinambungan antara motor pen, tilt, dan roll ini bisa sesuai dan tidak terjadi patah-patah atau pergerakan yang tidak diinginkan ya. Jadi dirasakan kalau misalnya pergerakan itu di motor tuh tidak terlalu ada grek gitu loh. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Kalau memang sudah tersetting dengan baik, maka si gimbal ini akan bekerja dengan sempurna. Kurang lebih seperti itu ya, cara bagaimana mengoptimalkan gimbal kita agar kita bisa tahu sebenarnya apa sih fungsi dan kegunaan dari beberapa menu-menu ini. Sebenarnya kayak sensitivity ini sebenarnya buat apa sih? Buat joystick apa buat sensor di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya kontrol di gimbal ini ada dua macam ya. Secara manual berarti menggunakan joystick, apabila secara sensor berarti menggunakan si lengan ini yang bisa mengatur bagaimana pen kanan, pen kiri. Nah, kalau saya kebanyakan saya lebih suka menggunakan sensor ya dibanding joystick ya. Kalau joystick saya pakai untuk customize, kayak misalnya memang kondisinya ini si gimbal bakal ditaruh diem, saya bisa pakai kontrol ini dengan remote di aplikasi, atau memang diaplikasikan sebagai kren ya. Nah, bisa juga diaplikasikan sebagai kren, dan saya gunakan tombol custom control ini untuk mengatur pergerakan kamera. Tapi kalau untuk penggunaan umum seperti dipakai buat bergerak, saya lebih suka menggunakan sensor ya dibanding menggunakan joystick. Kesimpulannya adalah kita sudah mengenal benar cara setting dan karakter dari si gimbal ini. Kita bisa mendapatkan gambar yang halus, smooth, stabil apabila memang kita sudah mengetahui fungsi, kontrol, dan setting pada gimbal. Banyak beberapa orang mengalami kerepotan, waduh kok gimbal saya nggak stabil atau nggak bagus gitu, atau gerak-gerak atau getar-getar segala macam. Itu sebenarnya bukan masalah dari si gimbalnya, sebenarnya ini proses setting aja. Proses setting, kalau memang disetting dengan baik, maka gimbal ini akan bekerja dengan sempurna. Oke, sekian saja dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini agar bisa berkembang ke depannya.